Halo rekan kultivator, bagaimana kabar kalian? Sudah siap kopi dan rokok? Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe ya. Kita langsung ke ceritanya. Sabit itu terbuat dari energi iblis dari baju zirah yang dikenakan lelaki tua itu. Dengan jiwa iblis ini, bahkan logam biasa pun bisa diubah menjadi pedang iblis, apalagi sabit yang terbuat dari energi iblis ini. Setelah jiwa iblis menyatu dengan sabit, ia berubah menjadi sabit iblis. Kini sabit itu juga membawa dao iblis. Tidak seorang pun tahu mana yang lebih kuat antara energi pedang Ling Tianhou dan sabit iblis dengan jiwa iblis. Energi pedang Ling Tianhou melesat keluar dari jari Wang Lin, memancarkan kilatan energi pedang. Energi pedang ini sungguh dahsyat. Kemunculannya saja sudah membuat langit menjadi gelap. Pada saat ini, seolah-olah segala sesuatu di dunia telah berhenti. Bahkan angin, hujan, guntur, dan kilat pun lenyap, dan sungai dunia bawah di langit pun meredup. Mantra angin, hujan, guntur, dan kilat itu sama. Guntur hitam itu langsung hancur berkeping-keping, dan tetesan air hujan, beserta kilat hitam yang dibawanya, pun hancur berkeping-keping. Bahkan pusaran angin pun tertembus oleh energi pedang dan langsung runtuh. Saat energi pedang muncul, semua mantra lain harus menyerah dan tidak boleh mengalihkan perhatian darinya. Inilah Dao Ling Tianhou di dalam energi pedang, Dao Tirani. Ling Tianhou bangga sepanjang hidupnya dan menjelajahi dunia dengan tiraninya. Tirani di dalam energi pedangnya adalah kekuatan surgawi. Ilusi iblis pada sabit iblis menunjukkan ekspresi serius. Sabit itu berkedip dan menyerang langsung ke arah Wang Lin. Sosok Ling Tianhou tampak muncul di balik energi pedang saat energi pedang dan sabit iblis bertabrakan. Demikian pula ilusi iblis bertanduk tunggal muncul di balik sabit iblis. Saat mereka bertabrakan, tanah langsung runtuh. Kemudian, retakan besar yang membelah bumi muncul dan dengan cepat menyebar. Awan di langit langsung menghilang, dan saat itu juga seluruh langit gelap. Energi pedang Ling Tianhou kini redup, hanya menyisakan secercah cahaya keemasan. Namun secercah cahaya keemasan ini masih mengandung Dao Ling Tianhou. Pada saat sabit iblis itu runtuh, energi pedang yang tersisa menyapu ke arah menara hitam. Setelah Wang Lin melepaskan energi pedang Ling Tianhou, ia mundur tanpa ragu. Ia harus mundur, ia tak punya pilihan selain mundur. Setelah Wang Lin sadar, ia merasa takut. Jika ia melangkah ke menara seperti yang akan ia lakukan saat ia gila, ia pasti sudah mati. Sebelumnya, dia tidak bisa mundur karena diawasi oleh lelaki tua berzirah hitam itu. Namun sekarang setelah dia melepaskan energi pedang, inilah saat terbaik untuk mundur. Pria tua berbaju hitam itu memuntahkan seteguk darah. Ketika sabit iblis itu runtuh, ia tampak melemah, tetapi ketika melihat Wang Lin mundur, ia menggertakkan giginya dan ingin mengejar. Namun si Mei segera berhenti. Lalu ekspresinya berubah dan ia langsung menyerang energi pedang itu. Energi pedang itu langsung menuju menara hitam. Dia tahu betapa pentingnya menara hitam itu. Meskipun kecepatan lelaki tua itu tinggi, energi pedangnya bahkan lebih cepat lagi. Sifat tirani energi pedang memungkinkannya menembus kekuatan. Dengusan dingin dan mendarat di menara. Suara pelan terdengar dari dalam menara hitam. Meskipun menara hitam itu tidak runtuh, retakan-retakan mulai muncul di atasnya. Energi pedang yang luar biasa kuat. Orang yang menciptakan energi pedang ini bahkan lebih kuat dariku di masa jayaku. Lelaki tua berzirah hitam itu menghela napas lega ketika melihat energi pedang menghilang dan menara hitam itu tidak runtuh. Tepat pada saat itu, energi iblis yang pekat keluar dari menara dan langsung memasuki tubuh lelaki tua itu. Zirah hitam yang dikenakan lelaki tua itu memancarkan cahaya iblis. Tubuhnya langsung membengkak dan tak lama kemudian ia membesar menjadi raksasa. Baju zirah yang dikenakannya pun ikut membesar. Sebuah tanduk hitam tumbuh di dahi lelaki tua itu dan memancarkan aura dingin. Pada saat ini, lelaki tua itu bukan lagi manusia. Ia kesakitan sebelum tiba-tiba berbalik. Ia menatap Wang Lin yang menjauh dan tatapannya menjadi dingin. Bajingan kecil, aku ingin melihat kemana kau akan melarikan diri. Setelah itu, dia mengejar Wang Lin. Aku menang karena buah kenaikan surgawi, tapi aku juga kalah karena buah kenaikan surgawi. Wang Lin menghela napas sebelum matanya berbinar dan dia berpikir, aku hanya bisa mengambil risiko. Tangan kanannya menyentuh kantong penyimpanan dan sebuah pil lilin muncul di tangannya. Wang Lin menggertakkan giginya saat ia melepaskan sebagian indera ilahinya dan tiba-tiba menyerbu ke dalam tas penyimpanannya. Ia menyapu seluruh isi tasnya dan segera mengunci sebuah bola kecil yang disegel oleh segudang batasan. Kemudian indera ilahinya menyerbu ke dalam. Di dalam bola, wajah Yao Xixue memerah dan keringat yang tak terhitung jumlahnya muncul di wajahnya. Ia menunjukkan ekspresi aneh yang dipenuhi rasa sakit dan nyaman. Ada juga kilasan rasa malu dan perjuangan.
Yao Shixue, beritahu aku cara menggunakan pil jiwa darah. Kalau tidak, aku akan menghancurkan kantong penyimpananku sebelum aku mati, menjebakmu dalam kehampaan. Kau akan tetap berada dalam kondisimu saat ini sampai kekuatan hidupmu habis. Yao Shixue meronta dan berkata, lepaskan batasan. Aku akan memberitahumu. Dia lebih suka memberitahu Wang Lin segalanya daripada terus menanggung siksaan ini. Indra ketuhanan Wang Lin menyapu Yao Shixue dan ikatan di tubuhnya langsung lenyap. Yao Shixue menghela napas lega. Meskipun wajahnya masih merah, tanpa ikatan yang menyiksanya, ia merasa jauh lebih rileks. Dia belum pernah melihat Wang Lin secemas ini sebelumnya. Matanya bergerak dan dia hendak mulai menawar dengannya. Wang Lin telah membagi indera ilahinya, sehingga hanya sebagian yang masuk ke dalam tas, sementara sebagian lainnya mengendalikan tubuhnya. Pada saat ini, lelaki tua berbaju besi hitam itu mengejarnya. Tatapan Wang Lin menjadi dingin dan sebuah kapak perang terbang keluar dari tas penyimpanannya. Ini adalah kapak perang dari klan iblis raksasa. Setelah Wang Lin mengeluarkannya, dia melemparkannya dan berteriak, "Ledakan!" Kapak perang itu bergetar dan tiba-tiba meledak menciptakan ledakan dahsyat. Ia melambaikan tangannya dan gelombang kejut dari kapak itu langsung menghilang. Di dalam kantong tahanan, Wang Lin berteriak, "Kau mau bicara?" Dengan satu pikiran, batasan itu muncul sekali lagi. Jika ia menolak bicara, maka ia siap membiarkannya terus meronta kesakitan. Wajah Yao Shixue memerah, tetapi matanya dipenuhi ketakutan. Tanpa ragu, ia segera memberitahu Wang Lin cara menggunakan pil jiwa darah. Pada saat ini di dunia luar, lelaki tua berbaju hitam itu menangkis gelombang kejut dari kapak perang, lalu mengulurkan tangan kanannya ke arah Wang Lin. Wang Lin kembali bertanya kepada Yao Shixue di dalam tas penyimpanan sebelum keluar lagi. Ia menghancurkan pil jiwa darah di tangannya, lalu setetes darah biru muncul. Tanpa membuang waktu, Wang Lin menggigit ujung jari ini dan mulai menggambar simbol rumit di udara dengan darahnya. Pada saat ini, lelaki tua berzirah hitam itu mendekat. Kemudian simbol itu muncul kembali dari antara kedua alis Wang Lin. Ia menjentikkan, simbol itu puluhan ribu kilometer jauhnya, dan simbol itu menghilang di balik cakrawala. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan kejernihan di matanya menghilang. Yang menggantikannya adalah niat membunuh dan pertempuran yang luar biasa. "Orang tua, matilah untukku." Mata Wang Lin yang gila itu semerah darah. Setelah meraung keras, alih-alih mundur, ia malah menyerang lelaki tua itu. Ketika ia menyerbu lelaki tua itu, tiba-tiba muncul api di sekujur tubuhnya. Api ini berasal dari dalam tubuhnya dan sangat tebal dan kuat. Ekspresi pria berbaju hitam itu tiba-tiba berubah. Alih-alih mendekat, ia malah mundur dan terus mundur. "Kau sudah gila." Lelaki tua itu terkejut. Hancurkan diri seorang kultivator ascendant. Kekuatan ledakan ini sungguh tak ingin dihadapi bahkan oleh lelaki tua ini. Kekuatan misterius buah kenaikan surgawi memenuhi pikirannya. Ia sudah gila dan jiwa asalnya sedang terbakar. 4 tetes cairan surgawi itu mulai mendidih saat jiwa asalnya terbakar. Sosok Wang Lin bergerak seperti meteor dan langsung menyerang lelaki tua itu. Saat ekspresi lelaki tua itu berubah, ia terus mundur. Ledakan! Api di sekujur tubuh Wang Lin tiba-tiba berkobar semakin kuat. Ia menatap lelaki tua itu dan tubuhnya tiba-tiba hancur oleh energi spiritual. Surgawi di dalam dirinya. Jiwa asalnya juga hancur bersama tubuhnya. Jika seorang kultivator ascendant biasa menghancurkan dirinya sendiri, paling-paling lelaki tua itu akan terluka. Namun, Wang Lin memiliki 4 tetes cairan surgawi di dalam tubuhnya, jadi perbedaannya sangat besar. Kekuatan penghancur diri menyebar dengan cepat. Tubuh lelaki tua itu adalah yang pertama terkena, dan ia langsung batuk darah. Baju zirah di tubuhnya langsung berubah membentuk perisai di hadapannya untuk melawan kekuatan penghancur diri ini. Namun perisai itu hanya bertahan selama 3 tarikan napas sebelum berubah menjadi wujud iblis. Kemudian perisai itu segera meninggalkan lelaki tua itu dan terbang menuju menara hitam. Tanpa perisai yang melindunginya, lelaki tua itu langsung terkena kekuatan penghancur diri Wang Lin dan tubuhnya roboh. Saat Wang Lin meledakkan dirinya, tepat saat tubuhnya meledak, ia menatap menara hitam dan melancarkan pukulan. Pukulan ini dibentuk oleh Dao, kehidupan dan jiwa asalnya. Bahkan mengandung kehendak dewa kuno. Pukulan ini menghasilkan hembusan angin kencang dan langsung menyerang menara hitam itu. Menara hitam itu bergetar hebat, dan retakan yang ditinggalkan oleh energi pedang Ling Tianhou mulai menyebar. Dalam sekejap mata seluruh menara hitam itu runtuh. "Beraninya kau menghancurkan menara iblisku. Bahkan jika kau punya hubungan dengannya, aku akan membunuhmu."
Menara iblis adalah alat penting yang menyediakan energi iblis yang memungkinkan indera ilahi di dalam baju besi menyebar. Tanpa menara iblis, baju besi itu tidak akan mampu menutupi sebagian besar tanah roh iblis seperti sebelumnya. Sebuah formasi hitam ditemukan di tanah tempat menara itu dulu berada. Ada seseorang yang duduk dalam posisi lotus di dalam formasi tersebut. Rambutnya yang panjang berkibar, tertiup angin dan terdapat tato berwarna ungu. Keemasan di sekujur tubuhnya. Zirah di langit turun berubah menjadi benang hitam dan menyelimuti orang ini. Dalam sekejap mata, zirah itu dikenakan oleh orang ini dan saat itu, orang ini membuka matanya. Ratusan kilometer jauhnya, setetes darah biru muncul dari kehampaan. Saat setetes darah ini muncul, ia dengan cepat terbang ke kejauhan. Saat terbang, setetes darah itu perlahan berubah menjadi sosok Wang Lin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe ya rekan Dao.